kasih atas waktunya untuk kita mengobservasi kegiatan coaching pada siang hari ini ya Bu. Hari ini adalah kegiatan coaching yang akan dilakukan di Kawati dengan coaching Pak Ahmad ya. Apa yang akan kita lakukan hari ini adalah kegiatan observasi coaching. Ya, benar sekali. Jadwal hari ini memang ada jadwal praktik coaching ya. Nanti coachnya Pak Ahmad Idris, kemudian dengan coachnya saya. Iya. Baik, Bu Dewi, sebagai awalan kita akan berdiskusi dahulu ya mengenai nanti pelaksanaan coaching yang akan dilaksanakan oleh Bu Dewi. Nah, kita akan berdiskusi mengenai rubrik penilaiannya ya. Nanti kita akan menggunakan alur Tirta seperti itu ya Bu Dewi ya. Oke, siap-siap semuanya. Kira-kira untuk rubrik penilaiannya nanti seperti apa ya Bu ya? Oke, saya akan jelaskan rubrik penilaian dari alur Tirta, yakni yang menyampaikan tujuan coaching, kemudian identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Akan ada skala 1 sampai 3 ya. Yang satu itu belum sesuai, kemudian yang kedua adalah sesuai, dan yang ketiga adalah sangat sesuai. Ini nantinya akan saya lakukan dengan proses mengevaluasi, kemudian nanti proses praktek coaching modul Tirta dari saya sebagai pengamat. Siap-siap Mami. Semoga coaching hari ini berjalan lancar dan Allah ridho dengan kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Oke Bu Dwi, selanjutnya dalam proses pelaksanaan coaching nanti, kompetensi apa saja yang akan dikembangkan oleh Bu Dwi pada pelaksanaan coaching? Untuk kompetensi coachingnya ya Bu. Iya. Nah, seperti yang kemarin sudah kami pelajari ya Bu ya, untuk coaching ini ada 3 kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh seorang coach ya, dalam rangka untuk mengembangkan untuk melakukan coaching. Yang pertama itu present atau tidak penuh, kemudian yang kedua adalah mendengarkan aktif, dan yang ketiga itu membuat pertanyaan yang berbobot, di mana nanti akan ada alur rasa di situ ya. Nah, insya Allah pada kesempatan coaching kali ini saya akan mencoba untuk mengembangkan ketiganya kembali. Semoga saja nanti dengan terus berlatih ini, dengan terus belajar, ketiganya itu bisa berkembang, bisa sesuai dengan harapan. Amin. Betul sekali Bu Dwi, bahwa ketiga kompetensi itu sangat penting sekali dalam pelaksanaan coaching ya. Untuk keberhasilan coaching, kompetensi 3 tersebut bisa dapat kita laksanakan dengan baik. Kemudian kira-kira bagian dari kompetensi coaching yang mana yang akan kita lebih spesifikkan dalam proses observasi kita? Berarti kita nanti menentukan sesuatu yang lebih spesifik untuk observasi ya. Mungkin pada kesempatan kali ini saya ingin untuk yang lebih spesifik itu yang mendengarkan aktif Bu Mami. Iya ya. Nah, karena dengan mendengarkan aktif nanti kan kita bisa menggali wawasan coach lebih dalam ya dari proses itu. Nah, diawali dengan kita benar-benar mendengarkan apa yang coach uraikan, yang coach sampaikan mengenai permasalahannya. Betul sekali. Bagus Bu Dewi. Bu Dwi, kita sepakati kompetensi yang akan kita observasi secara spesifik adalah mendengarkan. Ya. Oke, baik. Untuk observasi yang terakhir ini ya Bu Dwi ya. Kira-kira apa saja indikator dari tujuan pengembangan kompetensi tersebut? Iya. Untuk indikator-indikator dari mendengarkan aktif ya nanti yang akan kita kembangkan itu, yang pertama adalah fokus pada coaching. Ya, fokus pada coaching, kemudian disitu ada kita bagaimana kita menatap coaching, memperhatikan ketika sedang diskusi ya, sedang ngobrol. Kemudian yang kedua adalah mencatat poin-poin penting yang disampaikan oleh coaching. Nah, itu juga dari proses mendengarkan aktif. Kemudian selain mencatat, kemudian nanti saya sebagai coach juga akan mendengarkannya dengan
yang memang risih, kemudian appreciate, kemudian summarize, merangkum dari tadi apa yang disampaikan coach, kemudian ask question, memberikan pertanyaan sesuai dengan apa yang tadi saya tangkap dari pembicaraan coach. Cukup deh, kira-kira? Berarti nanti ada 3 indikator ya Bu ya. Ada fokus pada coaching, kemudian yang kedua mencatat poin-poin penting, dan yang ketiga mendengarkan aktif dengan rasa, seperti itu. Selamat melaksanakan coaching dengan Pak Muklis. Semoga nanti pelaksanaan coachingnya berjalan dengan lancar dan sukses. Ya. Amin. Terima kasih ya Bu Mami. Nah, semoga nanti kegiatan coachingnya itu lancar. Terima kasih Bu Mami. Assalamualaikum, selamat siang Pak Muklis. Waalaikumsalam Bu Dwi, siang juga. Waktu adanya cukup terik ya Bu Dwi menjelang bulan puasa ini. Ya, Bu Dwi boleh minta waktunya sebentar. Ini saya mau bercerita juga kali ini. Mungkin kalau dengan berkenan, saya bisa menyampaikan unek-unek yang selama ini mungkin akhir-akhir ini saya rasakan. Oke Pak Muklis. Nah, berarti kita akan ngobrol-ngobrol deh kali ini. Ya, Pak Muklis bercerita tentang apa yang sekarang membuat Pak Muklis galau, istilahnya seperti itu ya Pak Muklis ya. Ya, nah, monggo silahkan Pak Muklis bisa mulai ceritanya ya. Ya, terima kasih Bu. Kalau dengan ada waktu untuk mendengarkan curhat dari saya. Begini Bu Dwi, kira-kira ini saya kok merasa ya, sebagai guru ini banyak sekali tugas tambahan. Mulai dari operator sendirilah, bendahara bos sendirilah, dan juga ada tambahan di luar yang mungkin di luar dari tupoksi guru. Ini kebetulan saya merasa capek, merasa terkait dengan pembelajaran yang saya berikan kepada murid ini kurang. Karena apa? Tugas tambahan yang terlalu banyak bagi saya. Oke, baik Pak Muklis. Jadi di sini nanti ya yang kita akan obrolkan ya, akan kita sharingkan itu terkait tugas Pak Muklis yang luar biasa kan ya tadi ya, sebagai pendidik, masih tugas tambahan yang lain, bahkan ada yang sebenarnya itu bukan tupoksi Pak Muklis sebagai guru, tetap diamanahkan makanya kepada Pak Muklis. Nah, sebelum kita lanjut untuk sharing ya Pak, kita akan menentukan tujuan ya, tujuan dari obrolan kita ya kan. Kalau tadi Pak Muklis menyampaikan bahwa banyaknya tugas tersebut, kira-kira keinginan atau tujuan apa sih yang ingin Pak Muklis capai setelah nanti kita ngobrol siang hari ini? Terima kasih Bu, terkait dengan kedatangan saya ke sini. Memang pertama sharing Bu, yang kedua bagaimana saya bisa menyeimbangkan Bu antara tugas tambahan ini jangan sampai mengalahkan tupoksi kita yang benar-benar mengajar Bu. Nah, yang ini saya rasakan akhir-akhir ini mengajar itu kalah Bu, karena tupoksi di luar dari guru sangat berada. Di satu sisi Bu, kalau itu tidak dijalankan, siapa lagi Bu yang menjalankan? Karena pertama mungkin tenaga SD ini memang seperti itu, hanya ada guru kelas, guru mapel dan kepala sekolah, tidak ada tenaga khusus tenaga administrasi. Ya. Tujuan saya ke sini adalah juga supaya bisa bagaimana menyeimbangkan antara tugas tambahan yang terlalu banyak tidak mengganggu pembelajaran yang saya laksanakan terhadap peserta didik, ya, mulai dari kelas 1 sampai kelas 6 Bu. Oke, baik Pak Muklis, jadi kita tetapkan tujuannya. Tujuannya adalah menyeimbangkan ya, supaya tugas-tugas Pak Muklis antara tugas pokok dan sebagai pendidik untuk mendidik anak-anak itu tidak terganggu dengan tugas-tugas tambahan tersebut. Jadi seimbang keduanya maksimal bisa terselesaikan. Begitu Pak? Ya Bu, ya. Karena apa? Mendidik adalah pekerjaan pertama. Siap-siap Pak Muklis. Nah, sebelumnya saya mau menanyakan dulu ya Pak Muklis ya. Nah, untuk saat ini, menurut Pak Muklis, kira-kira dalam rangka mencapai tujuan tadi ya, kan Pak Muklis ada di suatu titik ya. Kalau kita buat sebuah skala angka 1 sampai angka 10,
kira-kira skala di mana Pak Muklis itu bisa seimbang antara mendidik, tupoksi utama dan tugas tambahan itu ada di skala berapa Pak Muklis? Oke, terima kasih Bu Dwi terkait dengan skala kondisi saat ini ya, antara rank 1 sampai 10 itu saya berada di rank 3 Bu. Ya jujur Bu, akhir-akhir ini apalagi ketika kemarin akhir tahun banyak sekali deadline baik itu terkait dengan administrasi sehingga menyebabkan apa Bu? Saya jarang masuk ke dalam kelas. Nah, ini saya merasa antara rank 1 sampai 10 itu di rank 3 Bu. Sangat minim sekali. Malah sebagai tugas tambahan ini mengalahkan tugas utama sebagai seorang pendidik. Ada di rank 3. Oke Pak Muklis, berarti untuk saat ini ya menurut Pak Muklis untuk mencapai tujuan itu keseimbangan tadi ada di rank 3. Ya Bu. Nah, lalu keinginan Pak Muklis ya setelah nanti kita ngobrol, kita sharing di kemudian hari nanti ada nggak rencana untuk meningkatkannya? Kalau ingin ditingkatkan, kira-kira mau ditingkatkan ke peringkat keberapa? Di skala berapa Pak Muklis? Tentunya Bu, untuk peningkatan itu tetap ada di benak pikiran saya Bu. Karena tidak mungkin saya sebagai seorang guru itu meninggalkan tugas utama mengajar Bu. Saat ini 3, mungkin kedepannya saya ingin tingkatkan biar balance Bu antara tugas tambahan dengan tugas saya sebagai pendidik menjadi kira-kira 6 Bu. Oke. Dengan itu mungkin mendidik juga tidak saya lupakan, tugas tambahan juga terpenuhi tagihannya Bu. Oke Pak Muklis, berarti lumayan bagus di sini dari rank 3 tadi Pak Muklis ingin menaikkannya ke skala 6, dimana di skala 6 itu menurut Pak Muklis akan terjadi keseimbangan ya antara tugas tambahan juga terselesaikan dan juga dalam melayani anak tugas utama juga bisa Pak Muklis penuhi. Seperti itu nih Pak ya? Ya, Bu. Nah selanjutnya untuk mencapai tadi di angka 6 ya, di angka skala 6 kira-kira kekuatan apa sih atau peluang-peluang apa yang Pak Muklis miliki guna mencapai tujuan tersebut? Terkait dengan peluang untuk saat ini, kebetulan di FB saya sendiri Bu, itu ada tenaga P3K baru. Itu mungkin nanti saya bisa berkolaborasi atau mungkin saya bisa mengutarakan kepada kepala sekolah sebagai penanggung jawab di sekolah ini terkait dengan pembagian tugas. Ada tenaga-tenaga baru ini bisa diberdayakan sehingga apa? Pemerataan tugas tambahan ini bisa semuanya merasakan ya. Selama ini yang saya rasakan adalah sebelum tenaga P3K masuk, memang tugas tambahan ini semuanya dibebankan kepada saya. Karena apa? Karena satu, memang saya sebagai tenaga muda yang dilihat oleh kepala sekolah dan juga oleh teman-teman ini masih banyak waktu dibanding dengan yang lainnya. Kedua, mungkin teman-teman saya dan kepala sekolah melihat saya ini mempunyai kelebihan terkait dengan penguasaan teknologi yang tidak dipunyai oleh guru-guru yang sudah senior. Itu Bu terkait dengan rencana supaya saya bisa menyeimbangkan antara saya sebagai mengajar dan saya sebagai tugas tambahan, membagi dengan yang lain supaya merata. Oke Pak Muklis ya, dari di sini dari yang saya tangkap ya, untuk peluang ke depan bagaimana Pak Muklis mencapai tujuan atau seimbang antara tugas pokok dan tugas tambahan itu ada rencana lah banyak nanti tenaga-tenaga baru di sekolah ya Pak ya, ada P3K baru yang mungkin bisa meringankan tugas Pak Muklis di sini. Jadi akan ada kolaborasi, gitu Pak ya, kolaborasi antara jenengan dan guru-guru muda baru nanti. Nah sekarang untuk tenaga tadi ya Pak ya, teman-teman di sini, kira-kira ada nggak ya hambatan-hambatan yang mungkin akan Pak Muklis alami ketika nanti kok Pak Muklis mau mencapai tujuan tadi kan tadi kan ada rencana ya kalau akan ada kolaborasi, pembagian tugas yang jelas dan merata. Kira-kira itu ada hambatan atau problem selama perjalanan nanti Pak? Terkait dengan problem mungkin nanti ada yang namanya perpindahan tugas Bu. Pasti
butuh yang namanya pendampingan. Itu problem ya, yang mungkin saya akan temui ke depannya. Terkait dengan problem itu mungkin nanti saya bisa mendampingi sebelum menyerahkan tugas itu kepada teman-teman yang sekiranya saya nilai bisa, yaitu mendampingi, di samping mendampingi nanti ketika teman-teman ini membutuhkan pertanyaan atau membutuhkan yang sekiranya data yang saya bisa bantu, akan saya bantu ya, karena apa? Memang tidak mungkin saya langsung lepas ketika itu, tetap saya dampingi terkait dengan problem meternya itu mungkin peralihan dari yang sebelumnya saya menjadi ke orang lain ini terkait dengan pembiasaan mereka. Oke, baik Pak Muklis. Jadi di sini tadi ketika nanti akan ada pembataan tugas ya kan, kemudian akan ada peralihan tugas dari Pak Muklis ke guru lain, itu kemungkinan problemnya tadi adalah ini butuh waktu ya Pak untuk belajar, seperti ya Pak ya, butuh waktu untuk belajar. Jadi mungkin nanti akan sedikit repot di awal kan Pak ya? Di awal. Ya. Tapi dengan tujuan ya, dengan tujuan ketika repot di awal nanti akan bisa Pak Muklis petik selanjutnya buahnya. Kalau pembagian tugasnya itu sudah merata, maka Pak Muklis juga bisa fokus lagi ke anak-anak. Ya betul Bu. Ya, memang di awal agak sedikit kerepotan yang perpindahan ke sini, tapi ketika nanti sudah berjalan mungkin setengah tahun atau mungkin 2-3 bulan, nanti saya akan sedikit agak ringan. Karena apa? Semuanya mempunyai tanggung jawab masing-masing Bu, dimana yang dulunya tanggung jawab ini saya pegang sendiri, kemudian saya berkonsultasi dengan kepala sekolah dengan membagi rata masing-masing guru dan tenaga yang baru-baru ini mempunyai tugas tambahan baru. Akhirnya saya sedikit berkurang, teman-teman lain juga mempunyai tanggung jawab yang baru juga. Terkait dengan pengajaran saya juga lebih enjoy bisa menyiapkan materi-materi yang akan saya ajarkan dengan peserta. Oke Pak Muklis, sekarang selanjutnya kalau untuk bersama anak-anak Pak Muklis, kan tadi Pak Muklis juga menyebutkan kalau bersama anak-anak ini bahkan sangat kurang sekali nih ya. Nah, di situ anak-anak ketika Pak Muklis tinggal ya kan, ketika Pak Muklis ada tugas banyak, yang deadline-nya juga banyak, itu kira-kira ada nggak sih problem dengan anak-anak? Problem ada Bu, selama ini ketika saya tinggal, memang saya mengasihkan tugas sesuai dengan materi yang sudah dipelajari. Di samping itu saya juga bekerja sama dengan guru kelas untuk memantau bagaimana anak-anak ini bisa bertanggung jawab atas tugas yang saya berikan tadi ya. Terkait dengan problemnya itu kurang maksimal Bu, kalau hanya diberikan tugas tanpa adanya pendampingan. Oh, gitu ya. Berarti memang problemnya di anak tadi hanya kurang maksimal, Kurang maksimal, kurang tanggung jawab. Oke Pak Muklis. Lalu untuk solusinya dari tadi ya sudah mau akan diseimbangkan. Ya. Bagus Pak Muklis, hebat. Selanjutnya kita akan ke rencana aksi ya Pak ya. Dimana rencana aksi ini merupakan apa ya? Solusi terdekat guna memaksimalkan tujuan tadi. Nah, mungkin bisa Pak Muklis uraikan beberapa rencana terdekat ya Pak untuk mencapai tujuan tadi agar lebih maksimal. Terkait dengan rencana ini tadi saya sudah bicarakan. Pertama adalah saya berkomunikasi dengan kepala sekolah yang notabene menanggung jawab di lingkungan ini. Setelah berkonsultasi dengan kepala sekolah, saya juga mengutarakan bahwa ini mungkin tenaga PJK yang baru ini mempunyai potensi untuk dipacarai untuk tanggung jawab tugas tambahan. Yang selanjutnya setelah kepala sekolah menentukan ini, saya akan mendampingi mengawal tugas P3K yang baru ini untuk menjalankan tugas tambahan yang baru. Rencana yang ingin saya lakukan. Pertama, koordinasi dengan kepala sekolah. Yang selanjutnya adalah mendampingi mereka yang akan ditunjuk oleh kepala sekolah untuk mengamanai tugas tambahan. Oke, bagus Pak Muklis. Jadi ada 3 rencana tadi ya.
berkomunikasi dengan Kepsek, kemudian meminta Pak Kepsek untuk membagi tugas tambahan tersebut agar lebih merata dan adil, dan yang terakhir mendampingi teman-teman baru ya yang nanti akan diamanahi tugas. Oke, bagus-bagus. Dan selanjutnya untuk strategi ya Pak Muklis. Dan mungkin ketika selama ini Pak Muklis kan mengerjakan semua sendiri ya, sampai tadi itu banyak-banyak, banyak sekali. Kira-kira ada nggak strategi apa nanti supaya teman-teman itu ketika Pak Muklis dampingi itu bisa lebih maksimal? Strategi yang saya akan terapkan terkait dengan teman-teman tadi, pertama memang memberikan tutorial dulu di awal, ya. Bagaimana caranya untuk tugas tambahan sebagai Pak. Saya akan memberikan tutorial di awal. Oh ini loh Bu, cara mengerjakan ini. Ketika sudah saya tutorial di awal, ketika si yang memegang ini mempunyai kesulitan, saya selalu siap sedia untuk membantu, untuk menjawab, bahkan untuk mendampingi kesulitan-kesulitan yang dialami oleh si penanggung jawab yang baru tadi. Tutorial awal dan juga mendampingi selama peralihan ini. Itu adalah strategi yang ingin saya lakukan, dan juga saya arahkan untuk penanggung jawab yang baru ini bertanya kepada komunitas yang lain supaya ada referensi mengenai tugas tambahan ini. Kan ada grup-grupnya juga, nah, itu mungkin bisa dimanfaatkan. Oke Pak Muklis, berarti di sini nanti strategi yang akan digunakan itu lebih ke komunikasi dan kolaborasi ya Pak ya? Betul Bu, komunikasi dan kolaborasi. Oke, sekarang kira-kira ya untuk rencana tadi ya, untuk jangka waktu penyelesaiannya lebih maksimal, dan anak-anak juga pasti saya yakin Pak Muklis ingin anak-anak itu segera bisa mendapat pelayanan yang maksimal juga. Kira jangka waktu untuk penyelesaiannya itu kapan? Terkait dengan jangka waktu ini kan sudah bulan Maret akhir, ya. Mungkin sampai selesai semester ini, ya. Nanti supaya ketika tahun ajaran baru semester awal saya lebih bisa seimbang untuk mendampingi pembelajaran anak-anak. Kurang lebih 3 bulan sudah itu untuk rencana waktu peralihan dari saya ke pemegang yang baru. Oke, berarti sekitar 3 bulan ya Pak 3 ya bulan dulu. untuk jangka waktu dalam mencapai tujuan tadi. Nah, sekarang kita ada di alur terakhir yaitu komitmen ya Pak ya. Komitmen terkait komitmen Pak Muklis dalam rangka mencapai tujuan tadi. Nah, bagaimana sih komitmen itu akan Pak Muklis jalankan? Terkait dengan komitmen, ya, memang saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk mendampingi guru-guru tadi yang diamanahi tugas tambahan baru. Karena itu komitmen supaya apa? Mereka tidak merasa terbebani dengan tugas yang awalnya memang diberikan kepada saya langsung, karena saya merasa akhir-akhir ini banyak sekali kesibukan. Akhirnya itu saya dampingi sampai mereka bisa dan benar-benar bisa dilepas. Oke, hebat itu Pak Muklis. Berarti nanti memang akan ada tanggung jawab untuk mendampingi teman-teman tadi dalam rangka bisa bersama ya Pak, bersama di sekolah ini saling berkolaborasi mencapai tujuan, dan Pak Muklis pun bisa maksimal menjalankan. Oke Pak Muklis, nah sekiranya cukup ya untuk sharing dan ngobrol kita siang ini. Nah, semoga apa yang Pak Muklis rencanakan tadi bisa terrealisasi dan tetap bersemangat, karena sebagai pendidik itu kunci modal utama kita tuh semangat ya Pak Muklis ya. Nah, terima kasih untuk sharingnya, semoga banyak manfaat. Oke, terima kasih Bu atas waktunya yang telah diberikan. Apa yang dengan kita obrol tadi membuat saya lega pikirannya. Ya. Ternyata ada solusi yang selama ini saya pikir sendiri. Akhirnya, nah, terima kasih atas bimbingannya tadi. Semoga lebih bermanfaat bagi saya. Ya. Terima kasih Bu Dwi. Ya. Saya mohon pamit dulu, mau melanjutkan aktivitas lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam. Ya.
selamat ya. Tadi sudah melaksanakan percakapan coaching dengan Pak Muklis. Alhamdulillah kegiatan coachingnya tadi sudah selesai dan berjalan dengan lancar dan sangat menarik sekali pembahasannya. Dan tadi juga dalam pengembangan kompetensi coaching hari ini sudah bisa untuk diinformasikan tadi pengembangan mendengarkan aktif. Ya, silakan Bu Dwi untuk bisa menjelaskan, menguraikan bagaimana tadi proses pelaksanaan coachingnya. Untuk proses pelaksanaan coaching tadi kami alhamdulillah sekali berjalan lancar ya, mengalir seperti itu. Nah, untuk kompetensi yang di awal pra-observasi sudah kita rencanakan tadi kan, saya ingin meningkatkan kompetensi untuk mendengar aktif ya, ya. Nah, di situ tadi saya sudah berusaha maksimal bagaimana itu supaya bisa mendengarkan aktif dengan fokus ya kan Bu. Kemudian saya juga mencatat poin-poin penting apa yang disampaikan oleh Pak Muklis sebagai coach tadi. Kemudian saya juga meringkasnya dan menanyakan sesuai dengan hasil uraian dari Pak Muklis, dimana dapat saya simpulkan saya sudah berusaha untuk mendengarkan dengan rasa. Iya, dari pengamatan saya sudah Bu Dwi sudah melaksanakan kompetensi coaching dengan baik dan spesifikasi di mendengarkan aktif. Dari Bu Dwi tadi mendengarkan aktif secara aktif pada Pak Muklis sehingga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang mengarah penggalian potensi kekuatan dirinya Pak Muklis. Nah, untuk selanjutnya saya akan menyampaikan hasil observasi tadi ya Bu Dwi ya. Dari alur kita tadi, alhamdulillah Bu Dwi sudah melaksanakan dengan bagus sekali dan memenuhi skala yang sangat sesuai. Untuk kompetensi yang dikembangkan adalah mendengarkan aktif. Tadi Bu Dwi juga telah menyampaikan tujuan coachingnya, kemudian identifikasi masalah apa yang ada pada diri Pak Muklis, kemudian mengarahkan untuk Pak Muklis bisa memberikan rencana aksi. Ya, pertanyaan-pertanyaan umpan baliknya tadi sudah sangat bagus sekali, mendengarkannya dengan sangat teliti sampai mencatat poin-poinnya dan bisa dikembangkan ke pertanyaan berikut. Dan kemudian Bu Dwi juga mendengarkan kalimat-kalimat tentang tanggung jawabnya, apa yang disampaikan oleh Pak Muklis dengan baik sekali Bu. Dan memang kegiatan coaching ini butuh latihan dan praktek secara kontinu sehingga nanti kedepannya akan lebih baik lagi dalam kegiatan kita, baik kepada peserta didik, murid kita ataupun dunia dengan kerja kita. Terima kasih Bu ya untuk umpan baliknya. Iya. Nah, sebagai pertanyaan terakhir selanjutnya dari kompetensi pengembangan diri tadi mengenai mendengarkan aktif ya, apalagi yang ingin Bu Dwi kembangkan lagi pada proses coaching. Oke, kembali ya. Alhamdulillah tadi sudah bisa secara maksimal meskipun yang lain langsung ada kekurangan deh. Iya. Nah, untuk selanjutnya ya yang ingin saya kembangkan ke depan, karena memang di sini saya di pendidik ya Bu ya, posisi pendidik di mana memang pendekatan coaching ini sangat dibutuhkan baik itu untuk pengembangan potensi siswa maupun untuk bisa berkolaborasi dengan teman sejawat agar kompetensi teman-teman di sekolah juga meningkat ya, karena kita yang namanya mendidik itu butuh berjalan beriringan seperti itu. Nah, yang ingin saya kembangkan lagi itu ada di ini, mengajukan pertanyaan berbobot. Karena menurut saya selama ini dengan mengajukan pertanyaan berbobot itu, maka potensi coaching itu akan lebih tergali ya kan. Karena setelah kita tadi menghadirkan penuh diri kita untuk menemani mereka sharing, kemudian kita juga sudah berusaha untuk mendengarkan aktif apa yang mereka rasakan, maka hal yang utama selanjutnya itu menyampaikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga hasil coachingnya maksimal Bu, dan tujuannya pun lebih tercapai. Sekiranya itu ya yang akan saya lakukan. Insya Allah hebat sekali ya rencana Bu Dwi ke depannya.
Semoga nanti kedepannya pelaksanaan coaching yang akan dilakukan di Dwi juga semakin baik. Ya, saya juga sebagai observer juga sama-sama belajar untuk melaksanakan coaching. Terima kasih atas waktunya.